Hai semua, buat yang pertama kali nonton video ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Kali ini aku akan update saving challenge aku atau tantangan menabung aku yang 20.000 dan juga 2.000. Aku dapat uang ini dari ngerampok suami ya. Karena waktu keluar berdua aku lihat uangnya recehan 2.000 banyak banget. Jadi aku ngomong kalau aku mau isi saving challenge 2.000, jadi uangnya aku ambil. Kalau untuk uang 20.000 ini itu uang sisa jajanku, aku sisihkan, kalau enggak pasti langsung kepake. Nggak kerasa banget kurang 9 lembar yang belum keisi. Tapi memang cari uang 20.000 tuh susah banget. Jadi aku kalau isi saving challenge yang ini pasti cuman isi 1 atau 2, paling banyak 3 atau 4. Nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting tetap terisi penuh. Aku juga nggak buru-buru kok buat beli emasnya, karena yang di sinking funds juga belum penuh. Oke, lanjut lagi. Aku mau update saving challenge yang 2.000. Aku punya 10 lembar uang 2.000, jadi aku mau coret 10 kotak. Berharapnya sih bisa nyelesain saving challenge dengan lancar ya, meskipun sedikit molor. Yang penting bisa penuh deh. Setelah saving challenge ini selesai aku update, aku mau lanjut ke pembahasan tentang dana darurat jangka panjang dan juga jangka pendek. Banyak hal dalam hidup terjadi sesuai rencana, tapi ada juga bagian dari hidup yang sering unexpected atau tanpa direncanakan sama sekali. Untuk mengatasi hal seperti inilah kita perlu menyisihkan sebagian dari pendapatan, dan kita terkadang juga perlu menggunakan dana cadangan seperti dana darurat untuk membiayai hal tersebut. Oke, kita langsung masuk ke inti ya. Ternyata dana darurat itu terbagi atas 2 jenis loh. Aku juga baru tahu sih. Yang pertama ada dana darurat jangka pendek, dan yang kedua ada dana darurat jangka panjang. Yang pertama kita bahas dana darurat jangka pendek. Apa sih dana darurat jangka pendek? Dana darurat jangka pendek itu dana yang dipakai untuk keperluan mendesak yang nominalnya kecil. Karena sifatnya untuk cover angka kecil, kita hanya butuh uang dengan jumlah kecil untuk dana darurat jangka pendek ini. Setidaknya uang yang harus kita miliki untuk dana darurat jangka pendek sekitar 1 juta. Karena angka 1 juta masih ideal untuk dipakai kebutuhan dadakan. Contohnya, ada acara nikahan tetangga atau teman, pasti kita akan kasih uang kan? Lalu saat kita sakit tapi ada obat yang tidak ditanggung BPJS. Ada peralatan rumah yang rusak dan perlu diganti, atau ban bocor di tengah perjalanan. Itu tadi penjelasan tentang dana darurat jangka pendek. Lanjut kita ke dana darurat jangka panjang. Dana darurat jangka panjang adalah emergency fund yang fungsinya untuk menalangi apabila kamu kehilangan sumber penghasilan atau ada kondisi yang menyebabkan kamu butuh uang yang lebih lama dan lebih banyak. Angka ideal untuk dana darurat jangka panjang sekitar 6 bulan pengeluaran kita per bulan, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Contohnya, kehilangan pekerjaan, kena sakit berkepanjangan. Nah, dana darurat jangka panjang ini yang dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Jadi, selama masa mencari kerja atau masa pemeliharaan fisik, kamu masih bisa menjalani hidup seperti biasa dengan adanya dana darurat jangka panjang.
Karena dana ini akan mengcover semua kebutuhan kita sebelum kita mendapatkan pendapatan. Jadi kesimpulannya ada dua hal yang membedakan dana darurat jangka pendek dan dana darurat jangka panjang, yaitu kondisi urgennya atau mendadaknya dan nominal uang yang diperlukan. Tetapi tetap yang perlu diingat adalah sesuaikan jumlah uang yang akan disisihkan untuk dana darurat dengan pemasukan yang didapat setiap bulan, karena kita perlu memahami kapasitas keuangan kita dulu. Alangkah baiknya kalau kita sudah melek finansial atau sudah mengenal cara mengatur uang dari masa muda kita, agar di masa tua hidup kita tidak terlalu berat karena memikirkan kebutuhan yang begitu besar. Aku tahu menabung bukanlah hal yang mudah, meskipun tujuannya untuk tabungan diri sendiri, karena terkadang tujuan ini membuat kita terlena untuk mengulur waktu dan menyepelekan tabungan. Tapi yang perlu diingat, kita harus tetap konsisten dan disiplin supaya mendapat hasil yang maksimal. Selesai. Terima kasih ya buat yang udah dengerin ocehanku dari tadi, penjelasan tentang dana darurat. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan juga tinggalkan komen di bawah, kalian mau aku bahas tentang apa lagi. Bye.